Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayah, rahmat, inayah dan taufiknya, sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan amal soleh. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh Masjid Anas rahimakumullah, kajian subuh kurang lebih 30 menit ke depan dengan materi laknat. Laknat biasa aja Pak, laknat. Ini kan sering kita baca ya, laknat kita dengar juga kan. Laknat ini memang bukan kata yang asing kan Pak. Ya. Tapi kedengarannya ngeri ya. Ngeri ya Pak Bani ya. Enggak lah. Ya memang konotasinya negatifnya laknat ini. Laknat ini tahu nggak artinya apa ini laknat ini? Terkutuk. Ya betul. Jadi secara umum itu mencaci maki, mengekspresikan murka atau kecaman terhadap sesuatu, Pak. Ya. Marah besar. Ya. Wah, ya sambil mencaci maki itu, Pak. Jadi ada banyak kata laknat itu di dalam Quran maupun di hadis juga ada kan. Tapi mungkin kadang-kadang kita baca nggak ngeh karena ada kata laknatullah misalnya gitu. Tapi kalau dibaca ya sekedar dibaca aja. Tapi jarang orang mendalami laknat sendiri apa itu. Ya, mungkin dampaknya yang belum tahu itu. Jadi laknat itu nanti ada laknat Allah, laknat malaikat, manusia, laknat Nabi. Kalau laknat Allah itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, namanya juga dilaknat Pak, masih jauh dari rahmat Allah. Kalau laknat makhluk ya itu tadi Pak, terkutuk ya. Laknat malaikat, nabi, manusia tadi. Nah makanya ini saya bagi 3. Yang satu peringatan, nanti azab yang diawali dengan laknat, dan siapa-siapa yang mendapat laknat. Nah ini mesti hati-hati Pak. Makanya ini pertama peringatan dulu Pak, agar kita jangan melaknat sesuatu. Kadang-kadang kan kalau yang belum tahu ya mungkin nggak sadar ya bisa melaknat itu. Jadi kita tidak boleh melaknat, walaupun ada kata laknat manusia tadi Pak. Ya. Karena melaknat bukanlah perangai orang beriman Pak. Bukan ya beriman, orang beriman itu enggak, kalau paham benar enggak akan melaknat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud, beliau bersabda, laisal mu'minu bita'ani walal la'ani walal fahisi walal badi. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencela, 1, bukan orang yang suka melaknat, 2, serta bukan orang yang suka bicara jorok atau kotor.
Jadi ada 3 nih peringatannya. Jadi seorang mukmin yang baik itu yang perangainya baik, tidak suka mencela, tidak suka melaknat, dan tidak suka bicara jorok atau kotor. Ini hadis riwayat Bukhari. Sebab kalau melaknat, kalau kita sampai melaknat, ini resikonya Pak. Resikonya tidak bisa menjadi syuhada, tidak pula bisa menjadi atau memberikan syafaat. Nah, padahal syafaat penting kan Pak. Itu resikonya Pak kalau melaknat itu. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunul la'anna la yakunul la'anu nasafa'a wala suhada yaumal qiyamah. Kalau nggak pakai harokat ini memang agak ribet ini. Sesungguhnya para pelaknat itu tidak akan menjadi syuhada. Syuhada apa Pak? Orang-orang yang menjadi saksi. Nggak bisa jadi saksi itu Pak kalau orang yang melaknat itu. Dan tidak pula dapat memberi syafaat pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana kalau ada orang yang melaknat Pak? Kalau ada orang yang melaknat, laknat itu naik ke langit, tetapi langitnya tertutup, dia nggak bisa nembus. Lalu laknat itu turun lagi ke bumi, buminya tertutup, maka dia mencari-cari itu siapa yang pantas dilaknat. Kalau nggak ketemu, laknat ini kembali kepada yang melaknat. Nah, resikonya ini Pak. Masih dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, innal abda idza la'ana say'an sa'idatil la'natu ilas samai fatu'laqu abwabus samai dunaha summa tahbitu ilal ardi fatu'laqu abwabuha dunaha summa ta'khudu yaminan wasimala fa idza lam tahit masahun raja'at ilal ladzi lain fa in kana lidzalika ahlan wa illa raja'at ila qailiha. Jika seorang hamba melaknat sesuatu nih Pak ya. Sesuatu itu apa ini ntar? Maka laknat itu naik ke langit dan tertutuplah pintu-pintu langit di bawahnya. Kemudian laknat itu akan turun ke bumi, namun pintu-pintu bumi telah tertutup. Laknat itu kemudian bergerak ke kanan ke kiri. Jika tidak mendapatkan tempat berlabuh, ia akan menghampiri orang yang dilaknat. Jika orang itu memang layak dilaknat, namun jika tidak layak dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat. Hadis riwayat Abu Daud, dihasankan oleh Al-Albani. Jadi resikonya berat ya Pak ya. Semua yang kita utarakan dengan laknat itu kalau tidak terjadi bisa kembali kepada dirinya sendiri. Contohnya melaknat sesuatu tadi Pak. Contohnya apa Pak? Kan tadi kan laknat itu apa? Jika seorang melaknat sesuatu. Ini nggak cuma makhluk aja Pak.
tetapi juga bisa melaknat sesuatu itu, melaknat hujan misalnya gitu Pak. Kan sering kalau datang hujan banjir lagi. Bahkan dulu ada teman kantor saya, ada hujannya sedikit, dicaci maki itu hujan. Ini hujan cuman basahin, cuma ngotorin mobil aja. Nah itu lisan yang kayak begitu tuh yang bahaya Pak. Juga melaknat angin Pak. Ini ada di contohnya di hadis ini, melaknat angin ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ada seseorang yang melaknat angin karena selendangnya diterbangkan oleh angin. Maka Nabi SAW bersabda, la tal'anha fa innaha ma'murah wa innahu man la'ana say'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaih. Janganlah engkau melaknatnya, karena sesungguhnya dia itu angin, diperintah oleh Allah. Sungguh orang yang melaknat sesuatu padahal dia tidak pantas mendapat laknat, maka laknat tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, udah berapa peringatan ini Pak? Ada 2 atau 3 tadi peringatan ya. Intinya kita jangan sembarangan ngomong, jangan sembarangan melaknat, karena itu bisa kembali kepada dirinya sendiri. Nah dunia ini Pak, dunia ini juga dilaknat Pak. Ini dibedakan dulu nih, dunia sama bumi Pak. Kalau bumi apa Pak? Bumi itu yang kita pijak ini bumi. Sedangkan dunia adalah kehidupannya Pak ya, kehidupannya, sifat daripada dunia. Nah ini dunia ini juga dilaknat Pak. Kata Nabi SAW, innad dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat. Nah, dunia ini terlaknat, kehidupan ini semua dilaknat, termasuk apa saja kegiatan yang ada di dalamnya. Ya. Illa dzikrullahi wa ma walahu wa alimun au muta'allimun. Kecuali orang yang senantiasa mengingat Allah, zikrullah, dan yang di dalamnya, ya, juga orang yang alim dan orang yang menjadi alim, belajar menjadi alim itu Pak. Jadi dunia ini terlaknat, apapun yang ada di dalamnya, kecuali orang yang zikir kepada Allah dan apa yang kegiatan berkaitan dengan zikir itu, dan juga orang yang berilmu dan orang yang menuntut menjadi alim, menuntut ilmu menjadi alim. Itu Pak. Kecuali itu aja Pak. Jadi kalau ada kegiatan apa saja yang tidak disertai dengan zikir, hati-hati Pak, pasti dilaknat. Ya. Jadi pasti dilaknat. Misalnya apa Pak? Perkumpulan Pak, arisan misalnya Pak, tanpa ada menyebut Allah di situ, pasti dilaknat. Dasarnya hadis tadi Pak, dunia ini terlaknat. Jalan-jalan tanpa ada zikir, tanpa ada mengingat Allah, pasti dilaknat. Maka kalau jalan-jalan sambil zikir Pak, subhanallah, walhamdulillah, nah, ntar ngobrol lagi, gitu lagi gitu Pak, itu nggak apa-apa Pak, karena berkaitan dengan yang ada di dalamnya.
juga taklim ini Pak, ini nggak dilaknat Pak, kita aman nih sekarang Pak, alhamdulillah, karena muta'alim au muta'alimun, orang yang berilmu dan orang yang belajar menuntut ilmu. Nah, laknat ini apa ya? Bibit-bibit dari azab Allah, Pak. Biasanya sebelum diazab, dilaknat dulu, Pak. Nah, itu dalam wilayah kemurkaan Allah. Jadi sebelum diazab, sebelum dieksekusi, dicaci maki dulu, diomelin dulu, sebagaimana orang tua, seorang ibu lah, kalau mau nyubit anaknya, pasti diomelin dulu kan, diomelin dulu gitu. Kamu anak pulang telat dari mana sih? Nah, ngomel dulu lah, baru dicubit, nah, atau dipukul pantatnya gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini laknat juga begitu lah. Ini menunjukkan bibit-bibit azab yang nanti pasti akan diazab. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih mengenai laknat tadi ya. Itu adalah peringatan dari Rasulullah, maka jangan sekali-sekali kita melaknat apa saja. Itu yang pertama, mengenai peringatan. Yang kedua adalah sebab-sebab diazab itu awalnya karena dilaknat. Ini ada 4, Pak. Yang pertama, sebab diazab itu karena Allah tidak suka. Yang kedua, Allah benci. Yang ketiga, Allah murka. Dan yang keempat, Allah melaknat. Itu sebab-sebab azab datang. Yang pertama, Allah tidak suka. Nah, ini ada di Al-Hadid surat ke-57 ayat 23, Pak. Silakan dibuka di akhir ayat. Wallahu la yuhibbul kulla muhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Allah tidak suka ini. Kalau Allah tidak suka, ujungnya pasti diazab. Kepada siapa? Orang yang sombong dan membanggakan diri. Sombong itu apa, Pak? Dalam bahasa hadis apa? Badrul haq wal homtunas, yaitu menolak kebenaran dan menghina manusia. Nah, ini sombong namanya, Pak. Ini Allah tidak suka seperti ini. Kemudian bangga diri, ujub, merasa paling. Wah, saya merasa paling berilmu. Nah, itu mulai itu ujub kayak gitu, nggak disukai Allah. Saya merasa paling kaya, udah paling gitu. Sebab ujub ini, kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikamnya menyatakan, ini juga nggak ada harokatnya nih. Aslu apa uslu nih? Aslu kulla maksiatan wa sahwatan wa ghaflah aradhaan nafsa. Akar dari segala maksiat, syahwat dan kelalaian adalah rasa puas terhadap dirinya sendiri. Nah, merasa puas, merasa apa sajalah. Kemudian yang kedua, yaitu diazab karena Allah benci. Nah, ini ada di surat As-Saff ayat 2 dan 3, Pak. Ini juga perlu hati-hati kalau kita mengatakan sesuatu, mengajak sesuatu, tetapi kita tidak melakukan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ayat berikutnya, kaburat maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
itulah sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Misalnya apa ini, Pak? Saya mengajak atau menyuruh sholat, tapi saya sendiri nggak sholat. Benci Allah kayak gitu itu. Nah, nanti cari contoh-contohnya apa? Kita mengajak kebaikan, tapi kita sendiri nggak baik. Ya, itu dibenci. Kalau udah dibenci, udah ujung-ujungnya azab. Jadi kalau ada orang tua menyuruh anaknya, nak ke masjid, tapi bapaknya nggak pergi ke masjid. Nah, ini banyak yang gini, Pak ya. Ya katanya nggak ada bapak soleh, yang ada anak soleh. Ngelesnya begitu. Jadi hati-hati. Ini mengenai kebencian Allah. Nah, ketiga yaitu diazab karena Allah murka. Itu ada di surat 60 ayat 13. Surat apa itu, Pak? 60? Mumtahamah ya. Iya. Ayat 13. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kaffaru min ashabil qubur. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Tuh. Orang-orang yang dimurkai Allah sebagai penolongmu. Sungguh mereka telah putus asa terhadap akhirat sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada di dalam kubur. Ya, juga berputus asa. Nah, siapa orang yang dimurkai ini, Pak? Yang dimurkai itu nanti kalau Bapak lihat tafsirnya Al-Fatihah ayat terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub itu yang dimurkai, yaitu orang Yahudi. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang sesat yaitu orang Nasrani. Nah, sekarang ternyata banyak orang Yahudi yang memimpin yang diikutin, Pak. Hati-hati ini, Pak. Padahal ini larangan Allah, jangan kamu jadikan orang-orang yang dimurkai sebagai penolongmu. Ya. Lalu gimana ini kalau udah begitu, Pak? Ya kita kan nggak bisa apa-apa juga. Tapi jangan sampai kita taat banget lah itu. Nah, kita harus ada dalam hati kita mengingkari. Nah, itu orang-orang yang dimurkai yaitu Yahudi, dan dalam tafsir lain Yahudi dan musyrikin, sedangkan yang sesat itu Nasrani dan munafikin. Kemudian yang keempat yaitu Allah melaknat. Nah, Allah melaknat ini dicontohkan dalam Al-Quran ketika Allah melaknat Fir'aun, Pak. Itu diabadikan di ayat surat 11, surat Hud, ayat 96 sampai 99. Itu kalau dibaca 96 sampai 99. Tapi ini saya ambil ayat 99-nya saja. Wa utbi'u fi hadhihi la'natau wa yaumal qiyamah bi'sar rufdul marfud. Dan mereka diikuti dengan laknat di sisi dunia, dan begitu pula pada hari kiamat. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Ya. Jadi Fir'aun itu udah dilaknat, Pak, waktu di dunia dan nanti di akhirat. Bukti bahwa Fir'aun ini dilaknat apa, Pak?
buktinya tidak ada, saya belum menemukan ini Pak, orang tua memberi anak Fir'aun. Pernah nggak Bapak dengar anak namanya Fir'aun? Ada Pak? Nggak ada ya Pak ya? Nah, itu menunjukkan bahwa betapa biadabnya Fir'aun itu. Mereka pantas dilaknat oleh Allah itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, laknat ditujukan kepada siapa sih? Jangan-jangan, mudah-mudahan jangan Pak, jangan kita ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk. Nah, ini ada dua golongan apa yang ditujukan, laknat itu ditujukan kepada dua golongan. Golongan pertama terdiri dari 3 kelompok. Golongan kedua 21 orang. Nah, tadi itu kelompok, sekarang orang Pak. Golongan pertama, kelompok pertama adalah kafir secara umum. Ini yang dituju, laknat yang ditujukan kepada orang kafir secara umum, baik itu kafir yang mengaku Islam maupun kafir non muslim. Kok kafir kok Islam itu? Ada emang Pak? Ada kan kemarin waktu bicara fasik itu? Ya. Sebab boleh jadi dia mengaku Islam tapi nggak sholat, kafir. Orang Islam nggak sholat, orang yang nggak sholat itu udah kafir itu. Pembeda antara mukmin dan kafir adalah sholatnya. Nggak sholat berarti kafir. Dan orang yang mengaku kafir saja, mengaku Islam saja, tapi tidak sholat, lihat KTP-nya Islam, nanti di kuburan kalau mati juga di kuburan Islam, betul nggak Pak? Ya, makanya ini ada kafir Islam dan non Islam. Buka surat ayat 3 Al-Imran ayat 85 sampai 88 Pak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat menjadi orang yang rugi. 85. 86-nya ini 86-nya yang dulu kamu beriman kenapa jadi murtad itu? Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa sahidu annar rasula haqqu wa ja'ahumul bayyinat wa laula yahdil qaumaz zalimin. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman serta mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar-benar Rasul, dan bukti-bukti yang jelas telah sampai kepada mereka. Allah tidak menyukai orang tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ulaika jazaohum anna alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Mereka itu balasannya adalah ditimpa laknat Allah, ditimpa laknat malaikat dan manusia seluruhnya. Nih. Jadi orang yang mencari agama selain Islam atau orang yang murtad pasti dilaknat Allah, dilaknat malaikat, dilaknat manusia seluruhnya. Ya, dan mereka kekal di dalamnya. Ayat 88-nya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu walahum yungdarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan azabnya. Berarti ada azab setelah dilaknat, dan mereka tidak diberi penangguhan. Ya. Itu kelompok yang pertama, kafir secara umum
itu laknat ditujukan kepadanya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua yaitu kafir dari Bani Israel. Ya, ada di Al-Maidah 78, Pak. Surat kelima ayat 78. Lu'inal ladzina kafaru mim bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asau wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat. Nah, telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Siapa yang melaknat, Pak? Nah, Nabi Daud dan Nabi Isa. Jadi golongan Bani Israel sudah dilaknat ini, Pak. Ya. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga yaitu kafir yang abadi. Wah, ada kafir abadi, Pak. Maksudnya kafir abadi itu dari lahir sampai mati dalam keadaan kafir. Al-Baqarah 161, 162. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sungguh orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kekafiran, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adabu walahum yungdorun. Sama, mereka kekal di dalamnya. Laknat itu tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak diberi penangguhan. Itu, Pak, ya. Jadi tadi ada kafir secara umum, kemudian kafir dari Bani Israel, dan kafir yang abadi. Itulah yang dilaknat itu ditujukan kepada tiga kelompok tadi. Nah, kemudian kenapa Allah melaknat? Wajar kalau Allah melaknat. Ini manusia, malaikat kok ikut melaknat? Padahal malaikat dan manusia aja kedudukannya lain, Pak. Kenapa ikut melaknat itu, Pak? Karena dari Allahnya sudah melaknat, Pak. Kalau Allah benci kepada seseorang, tadi kan Allah ada nggak suka, benci itu, benci kepada seseorang, maka Allah akan memanggil Jibril dan menyuruh Jibril untuk mengumumkan bahwa aku benci terhadap si fulan. Ya, kita bacakan hadisnya dulu, Pak. Ini agak panjang dikit. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril. Lalu Allah berfirman, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan. Oleh karena itu, cintailah fulan. Orang itu pun dicintai oleh Jibril. Setelah itu Jibril berseru di atas langit. Ya, jadi Jibril menyeru kepada makhluk di langit. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Oleh karena itu cintailah dia. Kemudian para penghuni langit pun mulai mencintainya. Selanjutnya orang itu akan dicintai pula oleh segenap penduduk bumi. Jadi kalau ada tanda-tanda orang disukai orang, boleh jadi, Pak, dia dicintai Allah dan Jibril serta malaikat. Nah, kemudian sebaliknya, apabila Allah membenci seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril lalu berfirman. Allah berfirman, sesungguhnya aku membenci si fulan. Oleh karena itu bencilah
kamu kepadanya. Orang itu pun dibenci oleh Jibril. Setelah itu Jibril berseru di langit dan berkata, sesungguhnya Allah membenci si fulan. Oleh karena itu bencilah kalian kepadanya. Kemudian para penghuni langit pun mulai membencinya. Selanjutnya orang itu akan dibenci oleh segenap penduduk bumi. Ya. Jadi kalau ada orang yang suka marah-marah, gampang emosi, nah itu hati-hati Pak. Bisa jadi itu sedang dibenci Allah. Ini makanya dari atas sudah melaknat, diumumkan, maka malaikat dan manusia ikut melaknat. Tetapi sekali lagi, kita tadi di awal tidak boleh melaknat Pak. Padahal tidak boleh melaknat itu Pak ya. Gimana nih jadinya nih? Tadi katanya melaknat, tapi ada larangan untuk melaknat. Gimana Pak? Jadi memang kita tidak boleh melaknat sesuatu. Nah kita udah melaknat itu informasi dari Rasulullah saja. Mungkin bisa jadi nanti melaknatnya di akhirat. Kalau di dunia kita jangan dulu. Itu tadi golongan yang pertama. Kemudian sekarang golongan yang suka mencela Allah dan Rasulnya. Nah ini juga dilaknat ini Pak. Ada kan golongan yang suka mencela Allah dan Rasulnya. Ada di surat Al-Ahzab ayat 57. Innalladzina yu'dzuna Allahu wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adza lahum adzabam muhina. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Jadi dilaknat dulu, Allah sediakan azab. Jadi siapa yang suka menyakitin Rasul, mencaci, menghina, tunggu pasti dilaknat dan ujungnya pasti diazab. Contoh menyakiti Allah itu ya tadi Pak, mencela hujan, mencela panas ya. Kalau menyakiti Rasul, Rasul dibilang majnun, gila gitu. Dicela, digambar-gambar itu Pak. Daya zaman sekarang Pak. Nah yang kedua, laknat ditujukan kepada 21 orang Pak. Nah ini orangnya nih sekarang Pak ya. Jadi kalau tadi golongan, sekarang orangnya. Siapa saja Pak? Ini ada 15 hadis. Mau dibacakan atau mau dibaca sendiri Pak? 15 hadis ini Pak. Kalau mau dibaca sendiri saya kasih ini Pak. Tapi sedikit aja ya mungkin yang saya bacakan. Pak Sofyan bisa minta tolong Pak Sofyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pas nih. Nah ini bisa buat bahan renungan di rumah dibaca-baca. Oh yang dilaknat ini gitu. Nanti tahu Pak. Karena memang laknat ini yang kadang nggak sadar, kita nggak sadar, kita ngoceh-ngoceh, ngomel-ngomel, ternyata itu suatu laknat. Misalnya hadis nomor 18 Pak. Hadis nomor 18 itu ada 4 orang yang dilaknat. Saya bacakan hadis nomor 18 halaman 11. Dari Abu Tufail dia berkata, aku berkata kepada Ali bin Abi Thalib,
beritahukanlah kepadaku sesuatu rahasia yang pernah diberikan Rasulullah SAW kepadamu. Lalu Ali menjawab, beliau tidak pernah merahasiakan kepadaku sesuatu apapun dari manusia, tetapi aku mendengar beliau bersabda, satu, Allah melaknat orang yang menyembelih hewan untuk selainnya. Jadi kalau ada proyek terus menyembelih kerbau, nah ini dilaknat sama Allah. Tujuannya apa Pak menyembelih kerbau itu? Ya? Oh iya, untuk tumbal kan? Ya, gitu-gitu itu Pak. Itu satu. Yang kedua, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Hati-hati nih Pak, buzzer, ya, pelaku kejahatan. Yang ketiga, Allah melaknat orang yang mencaci kedua orang tuanya. Aduh, kalau kita lihat di medsos ada Pak, anak-anak mukul orang tua. Ngeri Pak. Yang keempat, Allah melaknat orang yang memindahkan tanda batas tanah, patok tanah ini. Ya. Walaupun sejengkal itu dilaknat sama Allah itu. Ya. Satu lagi Pak ya. Ya, 5 menit lagi lah. Hadis nomor 8 Pak. Silakan dibuka hadis nomor 8. Itu ada 5 orang yang dilaknat. Halaman 5 dan 6. Dari Hisam bin Urwah, dari Fatimah, dari Asma, dia berkata, seorang wanita mendatangi Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya putriku akan menikah, namun ia terserang penyakit hingga rambutnya rontok. Maka bolehkah aku menyambung rambutnya? Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat satu wanita yang menyambung rambut. Ada Pak kan? Kalau di salon itu apa namanya itu, sambung itu? Apa ya? Hah? Kalau konde nggak disambung Pak, ditempelin. Apa itu kalau di salon itu? Itu ya. Terus kemudian wanita yang minta disambung rambutnya, sama itu. Terus kemudian hadis nomor 2 Pak. Nah, itu hadis nomor 2 dari Aisyah, dari Abdullah bin Abbas, keduanya berkata, ketika sakit Rasulullah SAW semakin parah, beliau memegang bajunya dan ditiupkan pada mukanya. Bila telah terasa sesak, beliau lepaskan dari mukanya. Ketika keadaan seperti itu, beliau bersabda, semoga laknat Allah tertimpa kepada orang-orang Yahudi dan Nasoro. Maka mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Beliau memberi peringatan kepada kaum muslimin atas apa yang mereka lakukan. Dan banyak kan? Ya, jadi apa itu? Menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, kuburan nabi Pak. Mungkin kalau di sini ya nggak ada, karena nggak ada nabi di sini Pak. Ini daerah sono. Yang lain dibaca sendiri ya. Ada hadis nomor 14, ada 7 itu. Ya. Ada Pak. Yang ditato ada. Hadis nomor berapa itu? Dilaknat Pak. Nah makanya tapi ada solusinya Pak. Kalau orang yang dulu mungkin masih jahil, belum tahu ditato, kemudian tobat, udah nggak dilaknat Pak. Dan kalau memang tidak bisa dihilangkan, jangan Pak, nanti malah merusak.
nggak apa-apa. Ulama udah menerangkan seperti itu. Jadi ditato itu dilaknat, lalu tobat, maka udah hilang laknatnya. Kali ini juga banyak tuh dengan sulam alis dilaknat. Iya sama Pak. Sulam alis kalau Nggak boleh Pak, itu juga dilaknat. Satu lagi aja Pak, hadis nomor 4 ini Pak. Hadis nomor 4 halaman 2 dari Jabir, dia berkata Rasulullah SAW melaknat 1 pemakan riba, 2 orang yang menyuruh makan riba, 3 juru tulisnya, dan saksi-saksinya. Berat kan Pak? Iya dong, semua terkait itu riba udah, yang menulis, juru tulisnya, yang menyuruh. Nah, yang makan udah sama-sama dilaknat. Ya. Masih cukup? Coba saya cariin. Ini yang khomer Pak sekarang Pak. Yang khomer itu ada banyak yang dilaknat ini apalagi. Dari mulai yang meminum, yang membuat, yang menyajikan, yang menjual, yang mendampingi. Ada 10 orang yang dilaknat itu Pak. Hadis nomor 11 Pak. Udah nanti dibaca sendiri Pak ya. Jadi itulah laknat Allah, malaikat, manusia dan nabi yang ditujukan kepada 21 orang. Ya, kita mesti hati-hati. Karena laknat itu memang kalau sampai meninggal udah ujung-ujungnya azab. Maka kita banyak-banyaklah beristighfar. Ya Pak. laki-laki yang menyemir rambut. Ada juga Pak nanti Pak. Ketemu Pak kalau Bapak baca. Iya, ketemu Pak. Kalau laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya itu Pak. Bahkan yang menampakkan auratnya juga terlaknat itu Pak. Makanya kalau ada anak-anak putrinya ya disuruhlah pakai jilbab. Kewajiban kita menyuruh, perkara anaknya nggak mau itu urusan anaknya. Tapi kewajiban kita menyuruh anaknya untuk menutup aurat. Dan menutup aurat nggak sembarang menutup aja Pak. Tapi jangan sampai transparan juga, jangan sampai kelihatan lekuknya gitu Pak. Ya itu kan membuat mata laki-laki bisa terangsang gitu Pak. Ya. Nah itulah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.